Saya pikir kita mampir ke moods yang ini karena ada kaitannya secara tidak langsung, yaitu Phrygian Dominant Scale. Apa itu Phrygian Dominant Scale? Saksikan videonya sampai tuntas. Halo, salam sang gitaris, saya Faye. Kita ketemu lagi video pelajaran hari ini. Saya akan membahas mengenai sebuah skill yang sayang kalau kita lewatkan karena dalam beberapa video terakhir saya sedang membahas moods. Ya, ada hubungannya, yaitu moods yang sering kita mainkan tapi mungkin kita nggak tahu namanya, yaitu Phrygian Dominant Scale. Ya, apa itu Phrygian Dominant Scale? Nah, Phrygian Dominant Scale itu serupa atau sama dengan harmonik minor. Cuman dia adalah nada kelima dari harmonik minor. Dalam konteksnya harmonik minor, dia adalah nada atau moods kelimanya. Cuman saya tidak bahas dari sudut itu karena kita sedang membahas tentang moods diatonic scale. Sebab itu saya akan bahas ini adalah nada ketiga dari diatonic scale. Tapi ada sedikit modifikasi, ada sedikit perubahan nada. Ya, kalau kita mulai dari C, kita sudah bahas. Berarti kalau C adalah C-nya ada Ionian, D-nya Dorian, ya, E-nya Phrygian. Nah, ini yang saya mau bahas. Saya akan beri contoh dari do sama dengan C, nanti teman-teman bisa aplikasikan di keluarga chord yang lain. Ya, biar mempersingkat pembahasan. Nanti kalau ada diskusi tanya jawab, teman bisa ngobrol di DM atau di chat atau di kolom komen. Ya, oke. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya mengenai moods, yaitu tentang moods secara global, Dorian, ada Lydian, Mixolydian. Nah, saya akan membahas tentang Phrygian, tapi Phrygian-nya adalah dominan. Oke, langsung saja. Apa itu Phrygian dominan? Phrygian dominan sering disebut juga dominan Phrygia, ya, dalam bahasa lain. Nah, karena kita ngambil dari sudut moods diatonic scale, jadi saya akan mulai dari sini tadi. Ya, kalau contohnya C, berarti nada satunya ini, duanya ini, tiganya ini. Berarti tiganya adalah E. Nah, kebetulan tangan nada dominan Phrygia atau Phrygia harmonik ini itu adalah tangan nada mayor, ya, dan tepatnya adalah tangan nada dominan. Oke, tepatnya. Tapi andai kata kita menemukan chordnya di basicnya adalah mayor, it's okay. Karena kan kalau mayor 135, dominan 135 7 mol. Jadi it's okay, masih bisa dipakai. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai moods dari contohnya C, berarti E Phrygian adalah do sama dengan C. Saya akan bahas Phrygian-nya dulu sebelum dia berubah menjadi dominan. Oke, kalau E Phrygian, dia itu kan do sama dengan C. Saya akan bahas Phrygian-nya dulu. Dia main seperti ini. Oke, itu Phrygian standar. Nah, dia akan berubah dominan saat si note solnya dia naik setengah. Dalam konteks ini karena do sama dengan C, berarti dia G-nya naik setengah. Oke, dia jadi dominan, jadi mayor. Nah, ini kan sol, ya. Not senar ketiga ini adalah sol, G, dia naik setengah, maka dia jadi mayor. Nah, jadi skalanya kalau kita rangkai, setiap note G dinaikkan setengah akan jadi seperti ini. Dan selanjutnya. Nah, jadi nadanya seperti ini.
Jadi kesimpulannya A harmonik minor dan E Phrygian dominan atau E Phrygian dominan itu adalah sama. Hanya beda nama tapi skalanya sama. Tapi bedanya kalau A harmonik minor scale kita main di chordnya A. Nah, sebuah scale akan disebutkan awalnya itu harus nada dasarnya itu. Chord layer chordnya. Bukan nada dasar, maaf, layer chordnya itu. Misalkan A harmonik minor. Berarti kita harus mainkan A minor. Ya, lalu kita main. A. Oke. Berbeda kalau kita mainkan di E, dia akan berubah menjadi Phrygian dominan, walaupun skalanya sama. Kapan dia dipakai? Kalau buat saya adalah kalau dia punya pattern khusus, kayak lagu Yngwie Malmsteen, kayak lagu misalnya. Ya, dengan progres khusus seperti ini udah pasti. Ya, ciri-cirinya dia E, terus E. Ya, itu udah dipastikan dia pakai Phrygian dominan. Jadi progresnya kerasa E, F, 3, 4, 3, 4. Ya, 3 mayor atau 3 dominan terus 4. Ya, atau dia tahan dia di mayor. Ya. Dia bisa saya sering memakai skala ini, itu misalkan ada lagu seperti ini. Ini do sama dengan C, G, C, lalu E, lalu B half D. Nah ini waktu dia ke E. Oke, nah dia langsung berubah. Saya ulang ya. Waktu dia ke D minor, kita pakai biasa tuh. Ya. Ini si standar diatonik. Oke, masih. Oke. Nah, waktu dia kesini, dia langsung. Ya, waktu E-nya saya menggunakan Phrygian dominan atau dominan Phrygia. Ya, oke. Teman-teman bisa terapkan di tangan nada yang lain, ya nada dasar yang lain. Ya, jadi itu hanya contoh sederhana bagaimana kita menggunakan dominan Phrygian. Semoga video ini menambah wawasan, menambah pencerahan, dan tentu teman-teman pasti dalam hati teman-teman yang menggunakan skill ini kan bisa digabung dengan diminished scale. Oke, karena konteksnya berbeda, saya tidak mau membahas itu. Nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang apa hubungannya diminished scale dengan Phrygian scale atau harmonic minor. Oke, simak video yang lainnya. Sebab itu teman-teman jangan lupa subscribe yang belum. Ya, subscribe video ini dan klik tombol lonceng agar ada notifikasi untuk video-video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar dan semangat terus belajar. Dan share ke teman-teman yang lain, buat teman-teman beli super thanks juga biar mensupport channel ini agar terus berjalan dan bermanfaat buat banyak orang. Oke, selamat belajar, tetap semangat, salam sang gitaris.